Selamat malam, sahabat super dimanapun Anda berada. Kembali bertemu dengan saya Hilbram Dunar. Seperti biasa, kita sama-sama di Mario Teguh Golden Ways, di mana malam hari ini akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai sesuatu yang mudah-mudahan menarik perhatian Anda. Dan ini biasanya ada dalam pikiran semua orang. Bicara mengenai uang, money actions. Uang yang seperti apakah yang dimaksud oleh Pak Mario? Kita sambut saja langsung Bapak Mario Teguh. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Money actions, tindakan yang menghasilkan uang. Yuk kita bebaskan diri kita dari rasa khawatir tentang komentar orang lain mengenai upaya kita untuk menjadi kaya. Mulai sekarang yuk kita tegas dalam program ini, izinkan saya untuk bicara tembak langsung, tidak babi bu, supaya tidak lagi kita berpura-pura mengenai kekayaan dan keharusan kita untuk membiayai kehidupan yang baik. Orang-orang yang mengatakan wanita itu matre, biasanya orang yang tidak punya uang. So, jangan katakan wanita itu matre kalau kita yang tidak punya uang. Itu salah satu ketegasan yang kita bicarakan. Jangan katakan uang menghalangi surga. Hanya karena orang mengumpat menggunakan udara, tidak berarti udara itu evil, kejahatan. Uang yang digunakan oleh orang jahat tidak menjadikan uang jahat. Karena anak-anak miskin, yatim, membutuhkan uang untuk membiayai pengobatan dan pendidikan mereka. So mulai malam ini, marilah kita tidak berpura-pura mengenai kekayaan, karena kita harus kaya, menjadi orang kaya yang berderma. Gitu. Ya, menarik sekali kalau berbicara mengenai uang yang ada dalam pikiran banyak orang. Kalau kita bicara negatifnya Pak Mario, ada dua. Yang pertama, seperti tadi Pak Mario katakan, ada yang khawatir akan datangnya uang karena dianggap bisa membahayakan, dianggap bisa menyulitkan, bahkan juga dianggap bisa membuat kita berubah dari yang baik menjadi tidak baik kalau kita sudah kebanyakan uang. Bagaimana Pak? Kalau orang khawatir bahwa dia akan jadi orang jahat kalau punya uang, dia sudah jahat, hanya belum punya uang. Ya, karena orang baik tidak berubah karena uang, justru menjadi semakin baik. Karena sekarang dia bisa membiayai rencananya bagi kebaikan sesama. Yuk kita pisahkan ini, kebencian terhadap uang, terhadap kekayaan. Dan satu lagi, teman tadi mengatakan, Pak Mario, kalau saya uang bukan benci. Yang ada adalah kerinduan. Nah, paling frustrasi orang yang merindukan kemampuan membeli melalui kesalahpengertian mengenai uang. Hanya karena ada sebagian orang kaya yang tidak amanah, uang itu tidak rusak nilainya. Kemampuan kita untuk membeli harus. Kalau kita membenci kekayaan, kapan kita membangun infrastruktur jalan yang baik bagi negara ini? Pertahanan yang baik, sarana kesehatan masyarakat, oke? Keamanan nasional pun membutuhkan itu. Jangan sampai alat-alat alutista kita lebih murah harganya daripada gedung olahraga. Ya, so marilah kita menjadi orang yang logis bahwa ini hukumnya. If you're only buying, itu, kalau Anda hanya membeli, Anda akan kehabisan sarana untuk membeli. Kita harus menjual dalam kehidupan ini supaya kita membangun pendapatan. Itu sebabnya, if you're not selling, you will only be buying. Kalau Anda tidak menjual, Anda hanya akan beli. Pertanyaannya, Anda beli dengan apa kalau tidak menjual? So, berarti orang-orang yang ingin membangun kemampuan membeli, harus mempunyai kemampuan menjual. Membuat orang untung dari yang kita layankan, supaya dari keuntungan itu kita diberikan keuntungan juga. Itu. Terima kasih Pak Mario untuk jawaban. Pertanyaan dari saya sudah dijawab oleh Pak Mario. Sekarang saya akan berikan kesempatan kepada Anda yang untuk bertanya. Silakan. Penanya yang pertama kita di malam hari ini, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Mario, salam super. Salam super, Ibu. Saya Rahmi, saya dari Padang. Dari Padang. Saya adalah seorang mahasiswi.
tentunya sebagai seorang mahasiswi saya menginginkan nilai yang maksimal dalam bidang akademik. Namun, saya juga ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Nah, agar saya menjadi lebih mandiri dalam bidang finansial seperti yang Pak katakan tadi. Nah, yang katakan bagaimana tips untuk mendapatkan keduanya itu menjadi sukses. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau kita tidak punya ide, apakah kita bisa membeli ide dari orang lain? Bisa. Yuk, lihat ini formulanya ya. Ide yang bisa Anda beli dengan uang tidak pernah bisa mengalahkan jumlah uang yang Anda bangun dengan ide. Tuh. Penting mana kalau gitu uang atau ide? Yang menjadikan Mark Zuckerberg orang muda paling kaya di dunia apa? Ide. Apakah dia bermodal? Tidak, dia menggunakan sarana komputer di internet di kampusnya sampai crash. Ya toh, karena ide Facebook yang pertama, ide. Di luar sana ada 1 atau 2 ide besar yang belum ditemukan. Kalau Anda temukan, contohnya saja, yuk kita mundur 20 tahun yang lalu. Apakah kata ini penting bagi Anda? Yahoo. 20 tahun yang lalu, sekarang Anda dengan kesadaran ini mundur 20 tahun lagi. Lalu ada orang bilang, invest in Yahoo. Anda tidak? Tidak. Sekarang kan tahu Yahoo nilainya berapa? Kalau Anda tahu 20 tahun lagi apa yang Anda lakukan begitu Anda tahu Yahoo? Beli domain name-nya, buat sistemnya, karena apa? Yahoo. Satu lagi apa? Yuk sebut satu kata. Google, oh my God, apa lagi? Facebook, Twitter, apa lagi? YouTube, lihat itu loh. Hotmail, lihat. Ide. So kalau begitu, jangan kecilkan kemampuan Tuhan untuk menghebatkan kehidupan Anda, asal Anda ikhlas melepaskan kekhawatiran dan ketergantungan pada yang biasa-biasa, yang melambankan itu, lalu katakan, somewhere, gitu, di luar sana, ada 1 atau 2 ide besar yang menunggu aku temukan. Tuhanku, damaikanlah hatiku, jernihkanlah pikiranku, ramahkanlah pendekatanku kepada sesama, agar saat ide itu datang, aku segera mengenalinya. Dan itu akan menjadikanku orang yang bermanfaat bagi sesamaku. Amin. Mudah-mudahan ide Anda di malam hari ini bukanlah memindah-mindahkan channel, tapi terus bersama-sama kami sampai selesai nanti program ini. Tetap bersama kami saksikan Metro TV tentunya di Mario Teguh Golden Way. So kalau begitu, jangan berfokus pada Anda dibayar berapa, berfokuslah Anda pantas dibayar berapa.